welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Rosalinda Putri Prasanti, NIM 230019191300072. Dan hari ini aku bakal uji beberapa produk lagi. Dan kita akan menerapkan yang namanya uji hedonik atau uji kesukaan. Jadi mau tahu apa aja produknya yang kita coba dan review apa aja sih yang bakal aku kasih tahu. So stay tune untuk tahu apa itu uji hedonik. Jadi uji hedonik ini itu berupa uji yang melibatkan tingkat kesukaan dari panelisnya nih tentang suatu atribut sensoris dari suatu produk. Jadi balik lagi nih ke pernyataannya tadi. Jadi kita perlu tahu bagaimana sih kesukaan dari panelis tentang mutu maupun sensoris seperti aroma, tekstur, warna, rasa dari suatu produk itu. Panelisnya ini juga harus memiliki beberapa syarat nih. Contohnya mereka harus bersedia, terus mereka harus sehat secara fisik maupun mental. Kemudian mereka tuh nggak dalam kondisi yang lapar banget ataupun yang kenyang banget. Dan juga yang penting banget mereka nggak boleh alergi sama produk-produk yang diuji ini. Nah, tapi dibalik itu semua nih, mungkin uji hedonik kesana kayak gampang gitu. Tapi kita nggak boleh percaya 100% tentang uji hedonik ini karena dia sifatnya subjektif. Oleh karena itu, ketika kita melakukan penelitian dan kita menggunakan beberapa panelis, nah data dari banyak panelis ini harus kita olah dulu sehingga nantinya datanya ini bisa lebih valid, gak bersifat subjektif. Oke, yang pertama kita bakal mencoba keju. Nih, ada banyak banget. Udah ada Mac, terus ada Kraft, terus ada yang Proteus. Jadi kita cobain aja. Dan di sini aku udah sedia form untuk uji hedoniknya untuk keju, dan di sini ada skalanya 1 sampai 7. Mulai dari sangat tidak suka sampai sangat suka. Jadi kayak kita cobain aja langsung. Tadi kita udah nyobain semuanya dan ternyata aku sangat suka dengan keju Kraft. Nah, aku bakal bahas satu-satu. Kalau misalnya keju Mac ini dia aromanya tuh nyengat untuk keju, tapi untuk segi rasa aku kurang suka. Tapi kalau keju Kraft ini semuanya tuh komposisinya pas. Aku suka yang agak asin dengan aroma susunya tuh nggak terlalu kuat banget gitu. Dan untuk keju Proteus ini rasanya aku nggak suka karena rasanya kayak agak sintetis gitu. Nah, kenapa sih semuanya itu bisa terjadi? Tekstur ini secara umum memang lembut dan lunak. Nah, hal ini bisa disebabkan karena kadar air pada keju ini yang tinggi dengan kadar kalsiumnya rendah. Karena selama pembuatan, kalsiumnya ini tidak tertahan di curd, melainkan dia akan ikut larut bersama dengan whey-nya. Nah, warnanya bisa dilihat, ini kan ada yang warna putih kekuningan gitu, jadi mirip-mirip putih kekuningan semua. Nah, itu disebabkan karena susunya. Jadi, warna putihnya ini disebabkan karena adanya kandungan dari kalsium kaseinat, kalsium fosfat, kemudian ada koloid lemak. Nah, sedangkan warna kuning disebabkan oleh karoten sama riboflavin. Kemudian untuk aromanya disebabkan karena senyawa volatil selama proses pemasakan. Jadi ditambahkan starter. Nah, starter itu menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat memuat dan menghasilkan aroma keju. Nah, di sini rasa asin disebabkan karena adanya penambahan garam sewaktu pembuatan keju ini. Tapi ada juga loh beberapa keju yang memang ada meninggalkan aftertaste pahit, dimana hal ini disebabkan karena ada perubahan protein menjadi NH3. Kita ke potato chips. Di sini udah ada Citatolite yang varian seaweed. Terus ini ada Potabi varian seaweed juga. Terus ini ada Taro varian seaweed juga. Jadi semuanya sama ya variannya, itu varian seaweed atau varian rumput laut. Nah, langsung aja kita coba ini. Oke, secara keseluruhan aku paling suka dengan rasa Citatolite ini, dan aku paling gak suka dengan Potabi ini. Dan di Taro ini ada di antara Citatolite dan juga Potabi ini. Yang pertama ada rasa. Jadi ketiga itu memiliki rasa umami. Aku paling suka dengan rasa Citatolite umaminya karena
rasanya tuh pas, gak gitu terlalu gurih atau menyengat, dan juga tidak terlalu asin. Nah, rasa umami ini bisa disebabkan oleh adanya monosodium glutamat. Jadi produk-produk kemasan seperti ini pasti ada MSG-nya dan juga beberapa garam ribonukleotida gitu. Jadi rasanya bisa umami dan bisa ada rasa-rasa asinnya gitu. Rasa umami ini juga bisa ditingkatkan karena adanya proses penggorengan. Jadi karena emang ini produk kering dan pasti melalui proses penggorengan, makanya kenapa rasa umaminya itu semakin bertambah. Jadi warnanya ini secara keseluruhan aku paling suka dari warnanya Citato Light karena kuning kecoklatannya tuh pas. Dimana warna coklat ini bisa disebabkan karena adanya proses Maillard, dimana ketika gula reduksi ini bertemu dengan protein, jadi akan terlihat warna coklat atau yang kita sebut browning gitu ya. Nah, tapi ada beberapa chips yang seperti Potabi dan Citato Light ini yang terlalu gosong seperti ini, dimana hal ini tuh bisa disebabkan karena adanya proses penggorengan yang terlalu lama sehingga patinya ini tergelatinisasi dan menyebabkan komponen-komponen kimia ini bisa larut dan menyebabkan protein dan gula reduksi ini bertemu, bereaksi, dan menyebabkan proses Maillard yang berlebih. Jadi ketiganya ini sama-sama renyah karena disebabkan oleh adanya proses penggorengan, di mana proses penggorengan ini kadar airnya itu akan semakin rendah sehingga teksturnya itu semakin renyah. Nah, untuk parameter aroma, aku paling kurang suka dengan aromanya Potabi karena terlalu menyengat gitu. Nah, dimana hal ini disebabkan karena perisa rumput laut. Jadi rumput laut ini mengandung adanya glutamat yang bisa menutupi rasa dan juga aroma. Jadi memperbaiki rasa dan aroma, makanya kenapa rasa dan aromanya itu benar-benar rumput laut banget. Sekarang kita lanjut ke jeruk gitu ya. Jadi yang pertama ada lemon di sini. Terus ada jeruk nipis. Terus ada jeruk limau juga. Aduh, tutupan. Jeruk limau. Tadi kita udah cobain semuanya dan overall aku paling suka dengan lemon. Dan berikutnya jeruk nipis dan jeruk limau ini ada di posisi yang sama. Hal ini tuh yang membedakan hanya dari rasanya. Jadi kalau misalnya dari warna, kemudian tekstur, aroma itu sama-sama merepresentasikan aroma dari jeruk. Kemudian dari teksturnya cair kan karena mengandung air dan ada asam-asam lainnya. Warnanya juga warna dari jeruk gitu. Rasa lemon ini emang pas banget, rasa lemon yang asem. Dan jeruk nipis ini bener-bener asem banget rasanya dan ada sedikit pahit. Dan untuk jeruk limau ini dia rasanya itu tidak seasam jeruk lemon dan jeruk nipis, tapi ada rasa pahit yang dominan. Ketiganya ini tentunya karena adanya asam sitrat kandungannya sendiri. Lemon itu sekitar 5% asam sitratnya. Nah, kalau jeruk nipis ini sekitar 7%. Jeruk nipis ini paling asam dan jeruk limau ini yang paling tidak asam tapi dominan rasa pahitnya. Nah, rasa pahit ini disebabkan oleh adanya senyawa limonoid, dimana yang biasa berada pada setiap kulit jeruk. Selanjutnya kita ke teh kemasan. Di sini udah ada teh kotak, terus ada teh botol, kemudian ada fresh tea. Jadi kita coba aja. Nah, tadi kita udah cobain semuanya nih, dan overall aku paling suka sama teh kotak karena dari segi rasanya itu pas, terus kekentalan juga pas, kemudian dari warnanya juga aku suka. Nah, tapi yang paling gak suka itu sama teh botol. Dari teh botol ini kayak ada rasa-rasa pahitnya gitu, jadi aku kurang suka. Aku bakal coba jelaskan kenapa. Jadi yang pertama, warnanya ini sama-sama kecoklatan, tapi aku paling suka sama warnanya teh kotak karena tidak begitu pekat. Karena semakin pekat dari teh, maka dia antioksidannya ini makin banyak yang berkurang dan kafeinnya makin terekstraksi. Kedua, ada aromanya. Untuk aroma teh botolnya aku suka karena rasanya aroma teh banget. Dan untuk yang fresh ini karena dia varian melati, maka tehnya ini wangi banget. Aroma ini disebabkan karena ada oksidasi senyawa polifenol. Jadi kenapa aroma ini bisa jadi aroma khas teh banget. Tekstur ini
semuanya tuh hampir sama dan tidak begitu encer tapi tidak begitu kental gitu. Terakhir ada rasa. Nah, rasa ini ketiganya pasti manis karena ada penambahan sukrosa. Jadi kalau ketika sukrosa ditambah makin banyak, maka dia otomatis makin manis karena sukrosa ini terkenal dengan 100% kemanisannya. Jadi yang paling manis ini ada fresh tea dan diikuti oleh teh kotak dan juga teh botol. Nah, teh botol ini sayangnya lebih ke ada rasa pahitnya. Nah, rasa pahit ini disebabkan karena adanya senyawa tanin pada teh, tapi mungkin senyawa taninnya pada teh botol ini terlalu banyak. Jadi rasanya ada aftertaste pahitnya. Dan panelis itu rata-rata nggak suka sama teh yang terlalu manis banget gitu. Jadi memang umumnya panelis ini sukanya sama teh yang memiliki tingkat kemanisannya tuh yang pas. Next kita punya kopi hitam bubuk. Jadi di sini ada kopi luwak yang varian kopi premium. Dan di sini ada yang kopi Nescafe. Terus di sini juga ada kopi kapal api dan semuanya kopi hitam ya, jadi nggak ada gula. Oke, tadi kita udah nyobain semua dan ternyata aku paling suka sama rasa dari kopi kapal api karena di sini tuh rasa pahitnya tuh pas dan dia aroma kopinya juga enak banget. Dan di sini aku kurang suka sama kopi Nescafe karena dia meninggalkan rasa pahitnya tuh yang berlebih, benar-benar ketika dirasakan di lidah itu rasanya pahit banget. Dan kopi luwak ini ada di antara keduanya, jadi lebih ke netral gitu. Nah, kenapa sih bisa begitu? Karena yang pertama, dari segi warna semuanya itu sama-sama gelap ya, karena di sini tuh ada reaksi pembentukan senyawa fenol dari reaksi Maillard. Jadi kenapa warna kopi ini jadi gelap semua. Nah, tapi kopi yang paling pekat warna itu ada kopi kapal api. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena suatu faktor kesalahan, yaitu ketika penambahan bubuk dan juga air yang makin meningkat, maka dia akan meningkatkan dari segi kegelapan kopinya. Nah, mungkin di sini faktor kesalahannya adalah penakaran kopi bubuknya itu yang tidak pas dari setiap produk. Jadi dia ada yang lebih pekat, tapi secara overall aku paling suka sama kopi kapal api ini. Nah, yang kedua ada aroma. Jadi aroma ini balik lagi karena adanya senyawa volatil yang dibentuk dan juga ada senyawa kafeol yang terjadi ketika reaksi Maillard ini. Jadi ketika penyangraian dan semakin lama penyangraian, maka komponen volatil ini akan semakin banyak dan aromanya semakin enak. Terus yang ketiga ada dari tekstur. Jadi kopi ini sebenarnya memiliki kekentalan gitu, tapi sini paling kentalnya adalah kapal api. Nah, hal ini bisa disebabkan karena adanya kandungan protein dan juga serat yang ada di kopi sehingga dia teksturnya itu bisa kental. Nah, yang terakhir yang krusial banget adalah rasa. Jadi ketiga itu rasanya pahit, tapi yang paling pahit adalah Nescafe. Jadi aku kurang suka dimana rasa pahit dari kopi hitam bubuk ini disebabkan oleh adanya asam klorogena, terus ada kafein, terus ada trigonelin, dimana ketika ada pemanasan saat penyangraian akan terjadi reaksi Maillard yang menyebabkan adanya senyawa fenol dan juga ada degradasi Strecker dan menyebabkan dilepasnya asam kafeat dan juga senyawa fenol. Jadi kenapa senyawa fenol ini bisa menyebabkan rasa pahit pada kopi hitam. Oke, sekian review-review dari semua produk-produk ini. Jadi semoga ini bermanfaat dan bisa dicoba di rumah ya. So, see you in my next video. Dadah!